Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi makanan bagi roh kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman-Nya kita akan terus dituntun. Bahkan firman-Nya juga akan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini kami juga mohon tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan. Menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 40 ayat 2 dan 3. Mazmur 40 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menetapkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Perhatikan firman Tuhan ini, pemazmur itu Daud menyatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, pekerjaan yang memang boleh dikatakan tanda kutip membosankan itu adalah menunggu. Ya, kalau kita menantikan sesuatu nggak datang itu rasanya, waduh, gitu ya. Jadi ada istilah aktivitas atau kegiatan yang membosankan itu menunggu tuh, waduh, apalagi yang ditunggu nggak kunjung datang, pasti rasanya jenuh, ya bosen gitu ya. Tetapi perhatikan, kalau kita menantikan Tuhan, itu seharusnya nggak jenuh. Kenapa? Karena yang kita nantikan itu adalah kepastian. Ketika kita menantikan Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga dalam penantian ini kita terus dikuatkan. Jadi menantinya dengan yakin, tidak ada keraguan. Nah, itulah ketika orang sungguh-sungguh menantikan Tuhan seperti Daud ini, lalu apa kata firman Tuhan? Lalu ia Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi akhirnya apa? Penantian akan Tuhan pasti berbuah, artinya menghasilkan sesuatu. Apa yang kita nantikan dari Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pada akhirnya akan memandang kita dan mendengar setiap seruan kita. Mungkin saudara sudah berdoa ya, tetapi belum dijawab. Terus nantikan dengan sungguh-sungguh, nantikan dengan setia. Percayalah bahwa Tuhan akan melihat engkau. Tuhan menjenguk kepadamu. Dan bahkan Dia mendengarkan akan teriakanmu, mendengarkan akan permohonanmu. Lanjutnya firman Tuhan berkata, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Nah, bukan hanya melihat kepada kita, bukan hanya memperhatikan kita, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi Tuhan sesungguhnya menjawab dengan Tuhan bertindak, mengangkat, menolong kita dari segala hal yang menimpa hidup kita. Ya, dikatakan mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Artinya sesungguhnya mungkin sudah rasa-rasanya dengan kekuatan tidak bisa lagi. Mungkin timbul pikiran-pikiran, waduh bisa saja ini kayaknya nggak mungkin. Ya, dengan kekuatan manusia, dengan kemampuan manusia sudah nggak ada harapan. Tetapi dengan menanti-nantikan Tuhan, maka ketika Tuhan akhirnya menjenguk atau memandang, bahkan mendengarkan, dan akhirnya Tuhan pasti akan bertindak
bertindak untuk menyelamatkan. Lalu dikatakan apa? Dari apa? Lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Jadi dari tempat yang harusnya itu akan menjadi tempat yang membahayakan bagi hidup kita. Tapi kita orang-orang yang mau terus menantikan Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan, itu akan diselamatkan dari semuanya itu. Bahkan dikatakan ia menempatkan kakiku di bukit batu, di atas bukit batu. Artinya diangkatlah hidup orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tidak akan dibiarkan kita binasa, tidak akan dibiarkan kita ini jatuh, akhirnya kita tidak berdaya. Tuhan pasti bertindak atas orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia. Lalu apa kata firman Tuhan? Dia akan mengangkat orang itu dan menempatkan di atas bukit batu. Artinya di atas dasar yang kuat. Bahkan lebih daripada itu, menetapkan langkahku. Jadi langkah hidupnya pun ditetapkan oleh Tuhan, sehingga dia tidak akan salah lagi. Jemaat dikasih Tuhan, penting sekali untuk kita sabar, setia menantikan Tuhan. Coba lihat 1 Petrus 3 ayat 12. Saya bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Perhatikan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada mereka yang minta tolong. Jadi kalau orang-orang yang dimaksud ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengharapkan Tuhan. Terhadap orang-orang itu, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan menyelamatkan. Mari saya mengajak kita semua, miliki iman yang teguh, tetap setia menantikan Tuhan, dan taati apa yang dikatakan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan peduli dan Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan akan menolong, mengangkat kita. Bahkan Tuhan sendiri yang menetapkan langkah hidup kita. Sehingga ketika kita mengikuti tuntunannya, maka kemenangan, keberhasilan itu pasti terjadi atas hidup kita. Sebab ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang mustahil. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan masalah, yang sampai saat ini mungkin masih dalam pergumulan berat, ingatlah, setialah menantikan Tuhan. Jangan bosan menantikan, jangan jemu menantikan Tuhan. Taruh harapan kepada Tuhan dan percayalah bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada yang mustahil. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami yang lemah dikuatkan untuk kami terus memiliki pengharapan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kami. Tuhan pasti memandang, mendengar, bahkan Tuhan pasti menyelamatkan setiap kami dari segala ancaman dan mara bahaya. Bahkan lebih daripada itu, Engkau akan menetapkan langkah hidup kami, menuntun setiap kami, sehingga kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.